Perkenalkan, nama saya Sarini SPDI. Saya mengajar pelajaran agama Islam di SMP 5 Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Sekarang saya mengikuti PPG di LPTK IAIN Curug. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mari teman-teman sebelum belajar membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Robi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Sudah berdoa, kita akan absen dulu ya untuk mengecek keberadaan kamu di sini. Bagaimana hari ini? Ada yang tidak sekolah? Ada yang tidak hadir di sekolah? Hadir semua. Oke, alhamdulillah kalau hadir semua. Oke, mantap. Oke ya, anak-anak ibu semua. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang ketentuan taharah. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah yang pertama itu untuk standar kompetensi memahami ketentuan-ketentuan taharah atau bersuci. Kemudian kompetensi dasar menjelaskan ketentuan-ketentuan wajib. Yang kedua menjelaskan perbedaan antara hadas dan najis. Nah, sekarang kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum sahabat. Ayo subscribe. Sebagai muslim yang taat, wajib bersuci sebelum ibadah. Karena kunci sholat adalah bersuci. Sholat tanpa wudu tak diterima. Mulailah dengan berniat, lalu membasuh muka dan tangan. Sapulah kepala kita, tak lupa basuh kaki sampai mata kaki. Setelah kita wudu segeralah sholat. Tubuh bersih, hati pun bersih. Mari kita ulangi. Sebagai muslim yang taat, wajib bersuci sebelum ibadah. Karena kunci sholat adalah bersuci. Sholat tanpa wudu tak diterima. Mulailah dengan berniat, lalu membasuh muka dan tangan. Sapulah kepala kita, tak lupa basuh kaki sampai mata kaki. Setelah kita wudu segeralah sholat. Tubuh bersih, hati pun bersih.
taharoh ini itu bisa dilihat terbagi menjadi dua, yaitu ada najis dan ada hadas. Apa yang pertama? Taharoh itu yang pertama ada najis, yang kedua hadas. Kalau untuk yang najis itu terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ya mukhafafah. Ya, coba kalau enggak yang kedua apa namanya enggak? Mutawasithah. Ya, yang kedua mutawasithah. Yang ketiga silakan. Mukhallazah. Nah, jadi ada tiga yang termasuk ke dalam najis. Nah, kemudian yang di sana ada apa namanya? Hadas. Coba Sulaiman yang pertama. Hadas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hadas. Iya, hadas besar. Ini belakang? Hadas kecil. Yang kedua adalah hadas kecil. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana cara mensucikannya. Oke. Oke, anak-anak ibu semua, baiklah kita akan lanjutkan yang selanjutnya, yaitu tentang apa itu? Taharoh, yaitu tentang pengertian taharoh. Apa itu pengertian taharoh? Silakan tulis. Artinya apa tulis? Menghilangkan hadas atau najis dari badan, pakaian, dan tempat. Iya, menghilangkan hadas atau najis dari badan, pakaian, dan tempat. Nah, kemudian benda yang dapat digunakan untuk bersuci, apa saja itu? Coba Nuri. Ada air, apa lagi? Tanah, apa lagi Fahri? Kertas, apa lagi? Debu dan benda-benda yang lainnya. Jadi ada beberapa benda yang dapat digunakan untuk bersuci. Yang pertama ada air, tanah, kertas, debu, dan benda-benda keras yang lain. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian pengertian najis. Pengertian najis. Silakan Sita, apa pengertian najis? Kotoran yang harus dibersihkan dari badan dan pakaian apabila kita hendak sholat atau ibadah. Nah, misalnya apabila ada kotoran yang menempel pada badan kita atau pada baju kita, nah jadi itu dibersihkan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan sholat atau ibadah-ibadah yang lain, ya. Nah, kemudian itu pengertian dari najis. Kemudian yang selanjutnya yaitu macam-macam najis. Nah, diketahui bahwasanya najis itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah najis ya mukhafafah. Kemudian yang kedua ada najis mutawasithah. Yang ketiga najis mukhallazah. Ya. Oke, lanjut. Ya, kemudian kita lihat di sini adalah yang pertama najis apa itu? Najis mukhafafah. Coba enggak, apa artinya enggak? Artinya adalah yang Najis yang najis yang ringan. Misalnya apa itu contohnya? Iya, silakan. Apa? Air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibunya. Iya, nah itu yang termasuk kepada najis mukhafafah. Jadi najis mukhafafah itu artinya adalah najis ringan. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain minum air susu ibu saja, selain minum ASI, ya. Jadi
najis ini adalah termasuk atau tergolong kepada najis ringan. Kemudian yang bagaimana cara mensucikannya? Coba tulis. Bagaimana cara mensucikan najis ringan ini? Jangan memercikan air pada bagian yang terkena najis. Ya, dengan memercikan air ya pada bagian yang terkena najis tersebut. Ya, misalnya di lantai ya. Di situ ada kencing adik kamu tadi. Nah, jadi cukup kita percikan air saja ya untuk menghilangkan najis ini ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut yang kedua yaitu najis mutawasita ya. Yang kedua adalah najis mutawasita. Silakan Sulaiman. Artinya apa itu najis mutawasita? Najis mutawasita kalau najis sedang misalnya Iya, najis sedang misalnya bangkai binatang darat yang berdarah. ya. Ya, itu adalah najis mutawasita, yaitu najis sedang ya. Misalnya adalah bangkai binatang yang berdarah. Kira-kira apa contohnya? Bangkai binatang darat yang berdarah. Dia hidup di darat dan dia memiliki darah. Ayam, boleh? Ada lagi? Kambing, ya, bebek, ya, dan lain. Nah, kalau bangkai berarti ini tandanya dia sudah mati. Ya, oke. Misalnya bangkai binatang darat yang berdarah, kotoran manusia dan hewan, ya. Nah, nanah, darah dan lain-lain ini tergolong kepada najis sedang. Nah, bagaimana cara mensucikan najis sedang? Silakan. Iya, dengan cara menghilangkan warnanya, baunya, dan rasanya. Misal warnanya misalnya berwarna merah ya, misalnya darah tadi ya berwarna merah. Nah, bagaimana caranya supaya warna merah ini berubah atau hilang? Nah, kemudian baunya mungkin seperti kotoran hewan ya, kotoran hewan ada berbau ya. Nah, bagaimana caranya menghilangkan? Dengan kita bersihkan agar baunya itu hilang dan rasanya ya, maksudnya rasanya itu mungkin dari aroma. Oke, itu najis mutawasita. Nah, kemudian yang terakhir atau yang ketiga ini adalah najis apa lagi? Najis mukhallazah, yaitu adalah, silakan Uri, artinya adalah ya. Ya, itu najis mukhallazah ini maksudnya adalah najis berat ya. Contohnya adalah najis anjing dan babi. Ya, misalnya kalau dari anjing itu mungkin dari liurnya ya, nah, terkena pada diri kita atau pada badan kita atau pada pakaian kita, itu dibersihkan terlebih dahulu ya, karena ini adalah termasuk atau tergolong kepada najis berat. Bagaimana cara mensucikannya? Silakan. Cara mensucikannya adalah ya, dengan air 7 kali dan salah satunya itu dengan tangan. Itu cara membersihkan najis berat ini. Baiklah anak-anak, yang kedua akan kita masuk kepada hadas ya. Nah, silakan Seri, apa itu pengertian hadas? Hadas adalah najis yang tidak terlihat, lukmia,
yang dapat dimaksudkan dengan wudu, mandi, atau tayamum. Jadi hadas itu adalah najis yang tidak nampak atau tidak terlihat. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan wudhu dan mandi serta tayamum. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu macam-macam hadas. Nah, ada berapa itu hadas? Silakan. Pinasti. Ada 2. Apa saja itu, Reni? Hadas besar dan hadas kecil. Iya, jadi hadas itu terbagi menjadi 2, ada hadas besar dan ada hadas kecil. Oke, kemudian hadas besar. Sebab hadas besar. Jadi ada yang menyebabkan ya mengapa hadas besar itu. Nah, yang pertama apa itu, Mas Sita? Haid. Kemudian Edu. Mana Edu? Apalagi Edu? Nifas. Kemudian Fahri. Junub. Yang terakhir Piki. Apa Piki? Keluar mandi. Iya, keluar mandi. Nah, itulah yang menyebabkan hadas besar. Yang pertama ada haid, nifas, junub, dan keluar mani. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan mandi besar atau mandi wajib ataupun dengan tayamum. Lanjut. Nah, kemudian ini adalah hadas kecil, ya. Buang angin, ya, buang angin, buang air besar, buang air kecil. Nah, kemudian Nuri, apa lagi Nuri? Makan. Iya. Ataupun tertidur. Ali. Ali, apa lagi yang selanjutnya itu? Dan menyentuh perempuan lalu lantuman Bisa. Dan menyentuh perempuan yang bukan muhrim. Nah, itu adalah penyebab hadas kecil. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan berwudu dan tayamum. Ya, itu adalah sebab-sebab hadas kecil. Yang pertama itu ada buang angin, buang air besar, buang air kecil, hilang akal. Macam-macam cara membersihkan hadas. Mary. Yang pertama adalah tulis wudu. Masita tayamum. Oke, jadi ada 3 cara membersihkan hadas. Nah, sekarang akan kita lanjut kepada pengertian mandi besar, ya, atau mandi wajib. Silakan, Reni. Cara bersuci dengan meratakan air ke seluruh tubuh atau menghilangkan hadas besar. Ya. Pengertian mandi besar itu adalah cara bersuci dengan meratakan air ke seluruh tubuh untuk menghilangkan hadas besar. Ya, oke. Kemudian kita lanjutkan lagi cara-cara mandi besar. Gimana cara-cara mandi besar itu? Coba Angga, yang pertama adalah membaca basmalah. Kemudian Piki, yang kedua membasuh bagian tertentu yang kotor. ya, membasuh bagian tertentu yang kotor. Sulaiman. Iya, berwudu terlebih dahulu. Kemudian Sulis. Meratakan air ke seluruh tubuh. Meratakan air ke seluruh tubuh. Silakan. Yang selanjutnya, nampak? Mendahulukan menyiram anggota tubuh bagian. Iya. Ya, mendahulukan atau menyiram bagian tubuh yang mendahulukan yang kanan terlebih dahulu, kemudian baru anggota yang kiri. Kemudian yang terakhir adalah menggosok-gosok badan untuk menghilangkan kotoran yang melekat. Oke. Nah, kemudian
mewajibkan untuk mandi besar itu, coba Deja. Yang pertama adalah hubungan suami istri. ya, hubungan suami istri. Edu, Keluar air mani. keluar air mani. Kemudian Nuri, haid. Yang terakhir Masita, Melahirkan anak atau nifas. ya, melahirkan anak atau nifas. Jadi ada 4 ya yang menyebabkan kita mandi besar itu. Oke, kemudian kita lanjut. Oke, anak-anak ibu semua, sekarang kita akan diskusi. Silakan bagi ke kelompoknya masing-masing. Yuk, kita akan membagikan yang Oke, sudah di Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD, silakan dikerjakan ya. Baiklah, silakan dikerjakan ya. Iya. Silakan dikerjakan. Setelah diskusi ini sudah kalian kerjakan, Ibu akan memberikan kesempatan kepada kamu untuk maju ke depan ya, untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 agar maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan diskusi kami. Yang pertama, Roh menurut bahasa aslinya adalah bersuci. Macam-macam najis secara garis besar dibagi menjadi 2. Arti najis menurut bahasa adalah kotor. Arti najis mukhalafah adalah hikmat. Contoh najis mukhalaza adalah air liur anjing. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh beri tepuk tangan kepada ya, mantap. Baiklah, setelah kelompok 1 silakan maju kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Haram menurut dalam mandi. Dia
Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Kelompok 3 mantap. Ya, oke, lanjut ke kelompok yang terakhir, kelompok 4, silakan untuk Cara menurut bahasa aslinya adalah bersuci. Oke, bagus sekali kelompok 4. Tadi sudah membacakan hasil diskusinya. Boleh beri aplaus kepada kelompok 4. Oke, baiklah anak-anak ibu semua. Mungkin di antara kalian tentang materi taharah ini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham, boleh bertanya dengan ibu. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya Bu, Iya, Mary, silakan. Apa pertanyaannya, Mer? najis tadi itu dibedakan menjadi berapa? Iya, najis ya, bagus. Pertanyaannya bagus sekali. Ya, jadi najis itu terbagi menjadi dua. Dua atau tiga? Dua atau tiga? Najis. Najis itu terbagi menjadi tiga, ya. Ada najis berat, ada najis ringan, dan ada najis sedang. Oke, ya. Paham ya, Mary ya? Oke, mantap, Mary. Oke, baiklah. Ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu, Ya, silakan, Nuri. bagaimana cara membersihkan hadas besar? Ya, bagus pertanyaannya. Bagaimana cara kita membersihkan hadas besar jika seandainya kita sedang berhadas besar? Nah, jadi cara membersihkan hadas besar itu adalah dengan mandi, ya, mandi besar namanya. Yaitu tadi sudah dijelaskan bahwasanya mandi itu adalah menyiram air ke seluruh tubuh, ya. Nah, itu caranya, ya kan ya? Bisa pahami? Baiklah, anak-anak ibu semua, untuk lebih memahami materi ini, ibu akan memberikan latihan kepada kamu. Silahkan dikerjakan latihannya ya. Oke, silakan dikerjakan latihannya. Oke, silakan dikerjakan di lembar yang telah ibu berikan, ya, untuk latihan kita hari ini. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah boleh dikumpulkan. Ya, kalau sudah boleh dikumpulkan ya, Nak. Silakan kumpulkan. Baiklah, anak-anak ibu semua, setelah pembelajaran ini ibu akan simpulkan materi kita pada hari ini tentang taharah.
yaitu taharah itu artinya adalah bersuci. Nah, kemudian taharah ini terbagi menjadi dua, ada yang najis, ada hadas. Kemudian kalau najis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian ya, ada najis berat, najis ringan, dan najis sedang. Kemudian hadas ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada hadas besar dan hadas kecil, dan ada beberapa cara untuk mensucikan dan membersihkan baik najis maupun hadas ya. Oke, kemudian untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang pelaksanaan sholat berjamaah ya. Jadi Ibu harapkan kepada kamu semua agar membaca bukunya ya, halaman 47, yaitu indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Silakan dibaca materi ini, bab ini ya, untuk pembelajaran kita minggu depan. Baiklah, anak-anak ibu semua, kita tetap ya terus menjaga protokol kesehatan ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari COVID ini ya. Yang pertama tentunya selalu mencuci tangan ya. Jangan lupa terus mencuci tangan dengan sabun, kemudian memakai masker, kemudian yang ketiga menghindari kerumunan, dan kemudian yang keempat menjaga jarak. Mudah-mudahan dengan kita mematuhi protokol kesehatan ini kita selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi